Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk menulis penelitian eh, dengan jenis penelitian kuantitatif. Ya, jadi eh, kita akan belajar bersama-sama menulis penelitian kuantitatif dengan bantuan EA. Ini untuk mempermudah saudara dalam menyusun rangkaian pendahuluan, menemukan gap analisis, kemudian gap penelitian, menemukan tujuan penelitiannya, serta teori apa yang sesungguhnya tepat untuk dijadikan dalam penelitian kuantitatif ini. Nah, saudara-saudara sekalian, langkah yang pertama adalah saudara harus memiliki judul penelitian kuantitatif yang akan kita jadikan publikasi jurnal. Jadi judulnya harus ada. Ada variabel X-nya dan variabel Y-nya. Ya, sebagaimana pada materi yang sebelumnya sudah kita pelajari bersama. Setelah menemukan judul itu, yang harus kita pikirkan adalah kira-kira judul itu memiliki logik tidak? Ya, memiliki hubungan tidak? Kira-kira logiknya ada di mana antara X sama Y? Apakah X sama Y itu betul-betul memiliki hubungan atau tidak? Karena dalam penelitian kuantitatif itu jawaban awal itu sudah bisa kita peroleh, yaitu antara memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan. Cukup sederhana jawabannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya yang pertama kita mencoba menyediakan prompt penelitian kita, ya. Kita sudah sediakan prompt-nya dan nanti akan saya bagikan di link yang akan dibagikan di grup perkuliahan nanti. Yang pertama adalah judul yang akan saya ambil adalah hubungan antara kecerdasan spiritual dan perilaku prososial siswa Madrasah Aliyah 1 Kota Probolinggo. Nah, yang kedua kita akan meminta untuk menyusun pendahuluan dengan 4 sampai 5 paragraf yang cukup mendalam dengan urutan satu, latar belakang masalah empiris dan data awal, ada survei, ada supervisi, ada fenomena lapangan, ya. Kemudian yang kedua, kita mencoba merelevansikan dengan teori grand teori, applied teori dan metode teori. Yang ketiga, ada kesenjangan penelitian, gap analisis dan studi sebelumnya, minimal 3 riset. Yang keempat, kita meminta bantuan untuk menyusun rumusan masalah, tujuan penelitian, dan urgensi, kontribusi akademik dan praktis kita minta disusun dalam bentuk paragraf. Selanjutnya adalah kerangka konseptual minimal paragraf ini untuk menarasikan secara konseptual bahwa memang ada hubungan secara teoritis antara kecerdasan spiritual dan perilaku prososial siswa madrasah. Kita berikan secara teori ya. Itu. Nah, yang ketiga adalah metode penelitian. Sudah saya susun di sini jenis penelitian kuantitatif, memakai explanatory research, populasi sampel penelitian. Termasuk di sini sudah ditentukan saudara populasi dan sampelnya itu berapa. Karena sekolah ini siswanya kurang dari misalnya dari 100, gunakan saja secara keseluruhan itu anggota populasi menjadi sampel penelitian apabila jumlah populasi itu kurang daripada 100. Teorinya siapa itu ya silakan dicari dalam buku-buku penelitian kuantitatif. Gitu ya. Nah, kemudian instrumen sudah ada di sini metodenya menggunakan skala Likert. Di dalamnya kita perlu melakukan validitas dan reliabilitas. R hitung harus lebih besar daripada nilai R, tabel harus lebih besar dari nilai alfa dari 0,70. Analisis data adalah ada uji asumsi klasik, ya. Ada normalitas yang kemarin tak sampaikan, materi yang kemarin adalah multikolonialitas dan heterokanisitas.
Selanjutnya adalah kita melakukan regresi linier, kemudian ada uji T, ya, ada parsial, uji F simultan, koefisien terminasi, dan terakhir kita menggunakan software SPS 26 atau sejenisnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam penelitian kuantitatif seringkali kita gagal menemukan data karena kita tidak bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan dari grand teori yang sudah kita ada, yang sudah kita narasikan sebelumnya. Maka untuk mempermudah itu, karena yang di atas tadi kita sudah meminta untuk dinarasikan grand theory dalam penelitian ini, apakah itu applied theory atau itu middle theory. Kemudian kita minta 25 pertanyaan, variabel 1 25, variabel 2 variabel 5 memakai skala Likert. Nah, insya Allah kalau sudah kita menyusun instrumen angketnya sudah selesai, tinggal angket itu kita sebarkan pada 60 siswa yang akan kita jadikan sebagai sampel penelitian. Nah, setelah kita menyusun prompt ini, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita ke ChatGPT. ChatGPT. Seperti ini ya, ambil news gitu aja. Maka ini tambahkan file, filenya di mana? Saya kebetulan pakai bab 1 sampai metodologi prompt kuantitatif ini baru. Petunjuknya apa? Buatlah artikel jurnal Sinta 1, artikel jurnal Sinta 1, artikel jurnal yang akan dipublikasikan di Sinta 1 secara mendalam gitu ya. Nah, terus kita meminta saja saudara oke. Sudah ada. Abstrak tidak usah dibutuhkan ya. Kita copy aja secara keseluruhan. Jangan rumusan masalah, tugas sequensa konseptual, penelitian. Nah, sudah. Yang kita butuhkan kan hanya bab 1 sampai bab 3 saja kan? Nah, hanya yang kita butuhkan adalah judul, pendahuluan, metode penelitian, dan sebagainya. Kita buka folder baru Bapak Ibu ya, hasil dari ChatGPT tadi. Maka sini. Tinggal setelah itu kita coba rapikan. Ya. Nah, gitu. Madrasah Aliyah 1 Kota Bogor. Nah, karena abstraknya penelitian ini masih belum selesai, abstraknya tidak perlu. Kita hilangkan dulu. Nah, ada pendahuluan, latar belakangnya kita hapus, relevansi kita hapus semuanya di sini, urgensinya juga, kerangka konseptualnya juga kita hapus. Nah, setelah itu kita rapikan Bapak Ibu, ini rapikan begini, rapikan ya. Oke. Sudah kita setidaknya dari sini kita sudah punya gambaran kemana penelitian ini akan kita lanjutkan. Kita sudah punya gambaran secara konseptual, gitu ya. Secara teori penelitian kita diambilkan dari teori mana, gitu kan? Ya, sudah ada konsep kecerdasan spiritual, spiritual inteligensi menurut Johar dan Marshall 2001. Kemudian teori berakhir pada paradigma self transcendence Viktor Frankl 1963 dan memperkuat Al-Ghazali Qalbun Salim. Ini teori spiritualnya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, setelah kita punya
seperti ini. Inilah yang coba kita kembangkan menjadi narasi yang cukup baik. Ya. Caranya begini, kita menggunakan apa narasi ini? Nah, narasi ini Bapak Ibu kita eh, menggunakan narasi ini adalah mencoba menggunakan melalui Scat EA ya. Kalau tadi ChatGPT, sekarang adalah Scat EA. Masalahnya adalah ini survei internal di beberapa Menteri Koordinator. Nah, ini kan belum kita melakukan survei ya. Ini hati-hati Bapak Ibu. Karena kita minta data secara kuantitatif, maka ini perlu kita narasikan lagi. Nah, kita kan belum punya data. Tidak mungkinlah survei ini dapat dari mana bahwa apa ini terlibat kegiatan sosial hanya 36% aktif membantu teman tanpa diminta. Nah, ini kan belum ada surveinya. Maka bisa enggak survei ini dilakukan pada skala nasional? Kita minta bantuan ChatGPT misalkan. Narasikan kembali, narasikan kembali dengan mengambil data ya secara nasional ya. Kita minta. Nah, sepertinya masih belum ada itu eh, terkait dengan ini, terkait dengan survei terhadap keterbitan sosial siswa. Coba ini ya. Fenomena dekadensi moral menurun dan moral dan menurunnya soliditas sosial dan menjaga demokrasi. Ini coba lihat. Ini biasanya kita diskusikan Bapak Ibu. Tidak usah pakai yang share ini ya. Apakah betul ini ya? Kita masukkan aja. Kita ganti fenomena ini secara nasional saja ya. Karena kita butuh data-data yang sifatnya statistik agar fenomenanya itu lebih dapat. Nah, Bapak Ibu sekalian, data-data ini kan masih belum kita temukan. Data ini diperoleh dari mana ya? Data ini dapat dari nama, diperoleh dari mana sama ChatGPT. Maka kita copy saja dan coba kita tanyakan di yang namanya Scat EA. Ini referensi dari pernyataan berikut. Kita minta referensinya ya. Lalu begini aja. Saya akan menarasikan Bapak Ibu sekalian. Nah, biasanya di sini Bapak dan Ibu itu sudah ditunjukkan ini siapa yang menyatakan ini. Oh, ternyata pernyataan ini ditulis oleh Maruji, Wahyudi, dan Setioni. Ya. Ya. Kita copy begitu Bapak Ibu. Setelah copy, kemudian di sini export dan kita tekan paste. Kita klik yang ini, referensinya, kita klik ya. Saat mendelay ini bekerja, kita tidak apa-apa pindah ke mana dia, ke dokumen yang sudah kita siapkan. Ya. Sudah kan?
Nah, karena di sini juga sudah oke ya. Selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian, dari data-data ini, yang narasi ini kan harus kita tautkan dengan beberapa teori yang ada, ya. Misalkan Marwiji, Solihin, kemudian Purwono, Syafi'i. Ya, ini Amalia dan Amir. Harus kita tautkan di Mendeley yang sudah kita peroleh di sketch dengan memakai RIS itu. Caranya bagaimana? Referensi Mendeley pastikan sudah muncul di sini ya. Kemudian citation ini kita tautkan yang punya Marwiji. Mana Marwiji? Oh ini Marwiji. Ya coba. Nah, Marwiji kan. Saya tidak. Kemudian ini ada Solikin 2023 insert citation yes. Go to Mendeley. Siapa tadi itu ya? Solikin ya. Solikin citation. Solikin, cari yang namanya Solikin. Oh, tidak ada di sini biasanya pasti ada. Solikin namanya gimana? Solikin. Station, kemudian delay, Solikin gitu. Nah, ini. Lalu kita scan. Okay. Yang ini juga sama, Pak Ibu. Ini Purwanto. Purwanto. Ini. Purwanto, Purwono. Oh, Purwono. Skype. Yes, kita mendelay Purwono. Dengan. Kemudian Syafi'i. Enggak sama. Syafi'i. Kita lihat karena tulisnya cukup banyak ini ya. Syafi'i. Kopi namanya. Oh, enggak ada. Kita harus di sini. Tahun berapa ya Syafi'i itu? Tahun 2017. Maka cari situation yang 2017, 2020, 18. Nah, ini apa itu? Kita klik. Terus karena tahunnya kedua. Kemudian Amalianda. Shirt, yes, to the Mendeley. Kemudian Amalianda. Nah, ini Amalianda. Kemudian ada lagi Amir. Station. Mendeley, Amir. Ya. Kemudian, nah ini Johar and Marshall. Oh, belum. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini kan sudah selesai. Kita beralih pada paragraf kedua.
Ya. Kedua, yang tadi masih belum kita komunikasikan ke Sketch AI untuk mencari referensinya. Ini begini aja. Biasanya kalau kita sudah minta referensi, dia selanjutnya akan membantu kita membuat referensi lanjutan. Oke ya. Nah, oke. Dari sini Bapak dan Ibu kita eh, minta di sini ya. Kita ambil yang ini saja. Ya, tidak semua sebenarnya dalam di scan IE itu tidak semua Bapak Ibu untuk ini kita ikutkan secara keseluruhan. Ikutkan secara keseluruhan. Jadi bisa saja paragraf terakhir tidak kita ikutkan. Oh, ini sudah bisa. Lalu kita ganti Bapak Ibu di sini. Ya. Selanjutnya sama seperti di awal tadi itu ekspor referensi, ekspor risk, setelah ada baru dia masuk di chat sebelumnya. Nah, ini masalah apa itu? Nah, kita ke Word yang tadi ini tidak ada, Victor Frank tidak ada, Marcel kita cari sendiri. Nah ini Garcia dengan Wasim ya, oke aja, situation, Garcia. Sorry ya. Kita dua ya, Garcia sama Wasim. Maka yang kita klik langsung dua-duanya bisa Pak. Garcia sama Wasim. Kemudian Garcia tidak perlu, ini juga tidak perlu karena di atas kan sudah ada kan Garcia-nya kan tidak perlu ya. Wasim juga tidak perlu karena di atas sudah kita berikan. Selanjutnya adalah moral at all. Nah, ini cukup satu saja sebenarnya Pak Ibu. Dan ini kan dari satu riset, dari satu penelitian. Praktek namanya sama, jadi tidak perlu kita lakukan secara berulang-ulang. Ini 2024 sepertinya, nah, di sini masih belum muncul namanya, nanti itu 2024-nya. Oke,
Maka kita yang ini kita perbaiki Pak Ibu. Tulisannya ada yang keliru. Setting medianya yang biru. Penamaannya. Identitas. Situation. Oke. Dan seterusnya Bapak Ibu, kemudian coba kita rumuskan ini juga. Jadi tetap dibaca Bapak Ibu ya, dibaca dalam artian ketika ada beberapa narasi yang diberikan oleh Sket itu dibaca kira-kira nyambung enggak ya paragraf 1 dengan paragraf 2 dan paragraf 3. Atau nyambung tidak? Antara isi yang sudah saya deskripsikan tadi, yang saya narasikan itu dengan isi yang ada di sini. Gitu. Ya. Oke. Ya, tunggu saja. Sudah muncul? Nah, kalau sudah muncul, saya copy aja di Bapak Ibu. Dan saya biasanya tidak mengambil secara keseluruhan itu. Semua paragraf ini tidak saya ambil keseluruhan. Saya ambil biasanya paragraf terakhir tidak saya ambil. Saya copy di sini, kemudian export, kemudian list. Yang muncul, kemudian saya ganti yang paragraf yang sudah kita buat. Nah, gitu. Ya. Kalau ini disebutkan apa? Ya, paragrafnya lebih banyak. Coba kita lihat yang punya Hayatian dan tidak Hayatin ya. Hayati. Hampir tadi ini masuk dulu. Kita lihat Hayati 2000 ini Zainab Dinor. Nah, kalau masih kesulitan karena memang isinya banyak nih. Dada, dada sebentar kita lewati aja Bapak Ibu, enggak apa-apa. Kemudian ini kono ada enggak? Ada ya. Nah, sebelumnya belum dimunculkan di sini.
Kalau tidak ada Bapak Ibu, coba kita lihat di sini. Kayaknya ini tidak dipublikasikan di jurnal biasanya, atau dipublikasikan. Kita minta ChatGPT-nya aja ya. ChatGPT-nya. Nah, ini siapa yang menulis ini? Karena penelitian pendahuluan ini sangat penting untuk menentukan posisi penelitian kita itu ada di mana. Oh ternyata ini Bapak Ibu Hayatin ya. Ternyata ini. Nah kalau ini biasanya saya copy ini aja. Open linknya. Traffic dot. Kalau nggak begitu coba kita ambil ini. Nah, ini kan harus kita telusuri Pak Ibu. Penelitiannya harus telusuri. Karena ini menjadi penting. Penelitian yang tadi dicari oleh ChatGPT itu memiliki korelasi dengan penelitian kita. Ini harus kita kejar juga ya. Spiritual intelligence and empathy. Nah, kalau ini masih belum ditemukan, karena ini belum ditemukan case-nya, jadi memang case beda-beda Bapak Ibu ya. Case ini belum ditemukan, sampai ini belum ditemukan, maka kita meminta ke bisa minta ke SCAD ya, gitu ya. Carikan yang sama ya kan menjelaskan atau mendeskripsikan mau enggak dia ya. Nah ini sudah diganti Bapak Ibu. Jadi kita minta diganti karena menyulitkan ya. Ternyata setelah kita cari penelitian yang disajikan oleh ChatGPT itu tidak ada sumbernya ya. Kita kan tidak boleh percaya 100% pada ChatGPT. Khususnya kalau sudah pada narasi-narasi seperti ini, kecuali di SCAD itu menunjukkan bahwa penelitian ini sudah ada yang meneliti sebelumnya. Setelah itu kita coba ekspor Bapak Ibu. Khususnya memang menjadi sangat penting Bapak Ibu ketika kita mencoba memvalidasi apakah yang di penelitian terdahulu yang dituliskan oleh ChatGPT itu betul atau tidak. Betul ya. Sudah, tadi sudah kita hilangkan Hayati yang sama penulis yang lain ya, dua kita hilangkan. Nah ini kita beralih sama SCAD ini kan diberi kasih pilihan lain ya melalui penelitian Fitriah 2021. Maka SCAD aja Fitriah ini. Nah, Bapak Ibu, kalau nama penulis itu kalau di akhir itu bentuknya kan di dalam kurung semua ya. Tapi kalau penulis
itu di awal kalimat itu beda Bapak Ibu. Tulisannya seperti ini. Nah, jadi Fitria et al. Artinya banyak yang menulis tahun 2021. Nah, tidak perlu saya kira karena di depan sudah ada. Kemudian sudah ada, tidak perlu terlalu banyak yang kita sketkan, yang kita masukkan di GPT, di Mendeley. Ini silang dengan temuan Mahmudi. Mahmudi ini ada Manda, cari Mahmudi, ya. Mahmudi, oh Mahmudi ada. Oke. Sudah cukup baik. Sama karena tidak ada di akhir kalimat. Bentuknya kalau sudah di awal kalimat itu ditulis Mahmudi, maka paragraf yang terakhir tidak perlu Bapak Ibu. Nah, gitu. Kemudian Haryanto juga sama. Ini banyak ya, dia mengungkap bahwasanya penelitian-penelitian terdahulu itu banyak yang sudah dilakukan. Sehingga dari penelitian terdahulu yang saya sampaikan tadi, kita bisa menemukan preposisi penelitian kita itu di mana. Apakah kita akan menegaskan atau membuat teori baru dan sebagainya. Kemudian ya ada husna, fauzia, ya. Husna, tidak bu. Ini apa ini? Ali Abdi 2021. Masukkan aja. Ada kan? Kemudian juga sama Bapak Ibu. Oke, kalau sudah di atas ada, di bawah tidak perlu ya, kecuali ini. Oh, bonus sudah ada. Terus secara akademik dan makna ini perlu kita, ini juga terkait dengan konseptual Bapak Ibu, ini menjadi sangat penting. Terakhir, karena kita minta definisi narasi konseptualnya untuk menghubungkan antara variabel X sama Y-nya. Nah, narasikan di sini kita tulis gini aja. Di sini bisa menarasikan, akan menarasikan dia biasanya akan mengubah kembali beberapa kalimat-kalimat yang sebelumnya kita ambil dari ChatGPT. Oke, hasilnya bagaimana? Oh, masih belum selesai. Kita tunggu dulu. Oke ya. Nah, kita copy. Dia coba menarasikan dengan sangat baik. Saya ambil secara keseluruhan. Tergantung Bapak Ibu tergantung kalimatnya, jangan mau ngambil semuanya atau enggak dari ChatGPT itu boleh. Ambil sebagian boleh, diambil secara keseluruhan juga boleh. Tapi harus memang relate dengan beberapa paragraf sebelumnya yang sudah kita berikan. Ya. Sudah selesai nih. Lagi sudah selesai. Oke. Nah, setelah itu, Bapak Ibu sekalian, kita eh, mencoba untuk memberikan eh, sitasi ya, dari paragraf yang sudah kita ambil di scan EAT. Ini dibaca Bapak Ibu, jadi antar paragraf dibaca kira-kira eh, itu memiliki linearitas atau tidak, nyambung tidak antar satu kalimat dengan kalimat yang lain, gitu maksudnya. Ya. Baik ya. Bapak Ibu sekalian,
Kemudian ini kan sudah selesai. Selanjutnya metode penelitian ini kita coba minta dinarasikan dengan baik, lebih dinarasikan lagi ya, tidak disajikan seperti ini ya, tidak disajikan dengan baik. Cara menarasikannya adalah kita minta bantuan ChatGPT, bisa dinarasikan dengan sangat mendalam untuk metodologi K1. Jadi akan menarasikan Bapak Ibu ya, sehingga lebih tertata. Seperti ini jadinya. Bagus nih. Oke, dia lebih menarasikannya secara lengkap ya, Bu ya. Nah, lihat mana kita rapikan satu, Bu ya, biar lebih bagus. Kemudian juga sama. Hubungan datanya tidak perlu, langsung tulis saja. Ya, ya, nah, sudah instrumennya sudah kita buat tinggal gini, oke. Ya, kemudian analisisnya, analisis datanya juga sama begitu. Gini ya. Oke, kalau ini kita tidak pakai bulletin, kita bisa pakai name break ya. Oke. Sudah sampai di sini Bapak Ibu, kita sudah bisa menyajikan proposal perencanaan penelitian untuk penelitian kuantitatif. Sudah selesai dan ini sudah menyesuaikan dengan template jurnal. Sehingga nanti tinggal Bapak Ibu tinggal mengisi saja itu kan, isian-isian setelah kita melakukan mau akan mempublikasikan sesuai dengan template jurnal yang akan kita tuju. Nah, setelah sampai di sini Bapak Ibu, saya simpan saja ini. Misalkan sebagai bagian jurnal. Ini hasil dan nah, yang saya sebutkan tadi, kita masih punya PR untuk menyusun apa tadi itu? Coba Ibu, menyusun apa? Menyusun pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian. Harus menyusun 25. Ya, kita minta. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sangat penting Bapak Ibu agar agar kita tidak keluar dari grand teori yang kita inikan. Namanya di sini disebutkan bahwa kejelasan spiritual ini diambilkan dari grand teorinya Johar and Marshall 2000, Spiritual Intelligence, The Ultimate Command 2000, sebagai of ultimate concern. Ya, dia diberikan dari teorinya ini. Nah ini 25, nah sudah selesai semua. Nah kita copy aja Bapak Ibu. Nah, kita copy. Kalau panjenengan masih ini suruh buatlah
survei penelitian ini sehingga sehingga apa ya, responden tinggal menjawab gitu ya. Nah, kita tunggu Bapak Ibu yang akan membuat. Tapi kalau dia bentuk Word kadang-kadang juga tidak cukup bagus ya. Bisa nggak? Oh, ini sudah Bapak Ibu. Sudah selesai nih ya. Kecerdasan spiritual sudah. Jadi anak-anak tinggal ngisi saja. Tapi baiknya kalau menurut saya eh, setelah Bapak Ibu menuliskan bagian juga angket ya. Setelah Bapak Ibu menuliskan angket seperti ini, baiknya pakai Google Form aja ya. Dengan Google Form tinggal diisi dan nilainya nanti pasti ada. Tinggal kita memasukkan aja, menjumlahkan aja dalam bentuk Excel dan nanti kita komunikasikan dengan apa itu, eh, kita analisis melalui SPSS 25 atau 26. Pak, bagaimana kalau 22? Enggak apa-apa. Yang penting bisa dianalisis. Gitu ya. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Tinggal panjenengan sekarang membagikan angket-angket ini kepada siswa. Baik. Setelah itu kita menuju hasil penelitian ini ya. Setelah ini kan sudah bentuk ini Bapak Ibu, penelitian agar kita tidak lupa Bapak Ibu, kita kerja referensi. Nah, Bapak Ibu, jurnal yang baru baik minimal referensinya 20. Ketika kita sudah menggunakan Mendeley, kita tidak perlu menuliskan referensinya lagi, dia akan secara otomatis menuliskan referensi. Referensi insert bibliografi. Wah, sudah berapa ini? Sudah sampai 15 itu. Nah, ini sudah 2.500, tinggal 2.000 atau 1.500 kata lagi, penelitian kita sudah selesai. Saya kira itu, selamat mencoba Bapak Ibu, dan silakan nanti pertemuan selanjutnya Bapak Ibu sudah mendapatkan hasil surveinya kepada siswa dan kita akan belajar secara bersama-sama untuk melakukan analisis statistiknya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.